Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari jawaban salamnya kayaknya lagi pada puasa ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, jamaah yang insyaallah kita semua dalam keadaan yang diridhoi, dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita bersyukur nikmat berjumpa dengan Ramadan. Nikmat sehat sehingga bisa ibadah, dan nikmat diberikan rezeki supaya bisa berkontribusi, yang tentu saja pahalanya kembali kepada diri kita masing-masing. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau bisa juga diberikan kepada kita nanti di yaumul kiamat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 2013 atau 2015 ya, itu saya agak lupa. Dua orang peneliti dari Harvard University, gitu ya. Itu namanya Philippe Campante dan David Yanagisawa. Mereka menulis sebuah artikel, lebih tepatnya setelah melakukan penelitian tentu saja. Mereka beri judul Does Religion Impact Economic Growth and Happiness? Apakah agama itu mampu memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan juga dapat memberikan kebahagiaan? Evidence from Ramadan. Jadi pelajaran dari bulan Ramadan. Mereka melihat dari situ. Hasil penelitiannya dua poin utama. Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu di negara-negara Islam, mereka meneliti di negara-negara Islam, itu terjadi penurunan produktivitas, terjadi penurunan kerja atau produktivitas, dan itu mereka tenggarai karena adanya salah satunya yaitu pengurangan jam kerja. Kan kita hari ini juga begitu ya. Yang biasanya jam 7 mundur jadi jam 8. Yang tadinya pulang jam 4 dicepetin jadi jam 3. Berarti ada 2 jam diskon. Nah, mereka menemukan itu. Poin yang kedua yang mereka temukan adalah ya tadi sesuai judulnya, karena produktivitas itu turun, ya mereka mungkin akan menyimpulkan ekonomi juga turun, tapi itu sebentar, itu akan agak berbeda. Poin yang kedua adalah happiness tadi, bahagia. Ramadan itu orang bahagia enggak? Ternyata mereka temukan bahagia, sangat bahagia. Dan hari ini itu kita buktikan dari kemarin, ya. Kita begitu, belum Ramadan kita sudah bahagia. Baru menyambut Ramadan kita sudah bahagia. Dan itulah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man fariha, fariha itu farah. Jadi kalau ada perempuan namanya Farah terus cemberut wae, nah itu ganti nama lah. Karena Farah itu bahagia, tersenyum, ya, ceria, Farah. Man fariha biqudumi syahr Ramadan, siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, jasadnya diharamkan dari api neraka. Itu baru dalam konteks menyambut saja, apalagi kemudian melakukan amal-amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah, jadi memang dua ini agak kontradiktif. Satu tadi temuannya produktivitas turun, satu bahagia. Ternyata ketika dikorelasikan
2 jam yang tadi diberikan diskon itu dipakai untuk lebih banyak bersosialisasi, lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, rekan, alumni, macam-macam. Makanya di bulan Ramadan ini undangan buka puasa banyak. Undangan buka puasa ini, itu, ya. Dan ketika undangan-undangan itu banyak, kita juga bisa melihat buka puasa bersama di masjid-masjid gratis, takjil gratis, buka puasa gratis. Maka permintaan terhadap kebutuhan makanan, ya, spesifiknya itu tinggi. Nah, jadi dari judul mereka itu, apakah agama mampu memberikan dampak terhadap ekonomi dan memberikan kebahagiaan? Ya, dijawab memang seperti itu. Dan faktanya juga kalau kita lihat di umat Islam ini, peningkatan terhadap pembayaran kewajiban harta yaitu zakat itu tinggi. Sedekah juga ikut bulan sekarang tinggi sekali. Ya, sedekah subuhnya, sedekah apanya, ya. Bahkan hadis-hadis Nabi mendukung semua itu. Misalnya Nabi katakan di bulan Ramadan, Nabi itu kalau datang Ramadan berbaginya seperti angin yang bertiup, kenceng banget. Atau misalnya Nabi pernah juga dorong kita, siapa yang memberi makan orang berbuka, maka pahalanya seperti dia dapat pahalanya orang yang buka itu, dengan pahalanya tidak berkurang sama sekali puasa dia. Jadi ini adalah sebuah bulan yang memberikan banyak kepada kita instrumen-instrumen kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi ingat, ada kisah, tapi saya belum tahu kisah ini fiktif atau benar adanya. Yaitu ada 3 orang, mereka bertamu ke sebuah rumah. Ketika tuan rumahnya bilang silakan masuk, kata 3 orang itu, kami nggak bisa masuk semuanya bareng-bareng. Kamu harus pilih salah satu dari kami. Saya kekayaan, saudara saya ini kesuksesan. Nah, dia yang satu lagi itu teman kami, itu namanya kebahagiaan. Pilih silakan. Kata suaminya atau kata istrinya, bagaimana kalau kita undang kekayaan agar rumah ini ya terpenuhi kebutuhannya. Kata suaminya, lebih baik kesuksesan saja. Nah, berdebatlah suami istri. Anaknya bilang, supaya tidak terjadi keributan, bagaimana kalau pilihannya dengan saya saja, yaitu kebahagiaan. Kita undang kebahagiaan yang masuk. Nah, akhirnya sepakat. Ketika kebahagiaan diundang masuk, silakan masuk. Ternyata 2 orang tadi ikut juga. Kata tuan rumah, katanya tadi cuma boleh 1 orang yang masuk. Kenapa sekarang bertiga? Maka mereka jelaskan, saya ini, kata kebahagiaan, itu tidak bisa kemana-mana kecuali bersama mereka sebenarnya. Jadi kalau kamu pilih tadi kekayaan, mungkin saya tidak akan ikut. Kalau kamu pilih kesuksesan, saya juga mungkin tidak akan ikut. Tapi kalau kamu pilih saya, maka 2 saudara dan teman saya ini itu akan ikut bersama-sama. Nah, ini artinya pilihan yang efisien. Kata-kata efisien ini menjadi lebih menarik sekarang karena banyak isunya. Efisiensi anggaran. Nah, oleh karena itu kita ingin lihat apakah efisiensi di bulan Ramadan itu hal-hal apa saja yang bisa kita dapat. Dan memang harus efisien. Cuman memang definisi efisien ini kalau kita tanya ke diri kita, apa itu efisien? Kata yang pertama muncul apa? Penghematan. Kan begitu ya? Penghematan, apa lagi? Apa Pak? Pemotongan anggaran. Padahal kalau dilihat jawaban-jawaban tadi itu terkesannya negatif. Jadi ada yang merasa dikurangi. Padahal sebenarnya kata efisien itu kan baik sebenarnya. Oh, ini lagi ngebela nih ceritanya. Tapi memang harus begitu, didudukan dulu. Efisien itu sebenarnya kata kerja yang sebuah aktivitas yang positif. Bukankah tadi sudah dikasih contoh, misalnya contoh dalam agama,
Ada satu kisah, saya suka pakai kisah kata Pak Mus. Jadi ada 3 orang sahabat. Ini dari tadi 3 terus ya. Jadi ada 3 orang sahabat lagi duduk-duduk di zaman Rasulullah SAW. Ya, maka tiba-tiba mereka bertiga duduk disamperin sama Rasulullah. Ayo silakan kalian minta apa yang kalian mau. Berdoa. Maka yang satu bilang, saya kalau nggak salah itu ada yang minta, saya ingin di umat ini lahir banyak sahabat yang sekelas Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada yang bilang begitu permintaannya. Ada lagi yang bilang, saya lupa itu doanya satu. Nah yang nomor 3 ini, dia bilang begini doanya, ya Rasulullah, permintaan saya cuma satu. Apa itu? Saya minta apa yang engkau minta. Saya minta apa yang engkau minta. Engkau minta surga, itu saya mau. Cerdas dia ini. Dan sahabat yang 2 tadi langsung iya juga ya. Mereka bilang, ya Rasulullah, kami ganti permintaan kami, boleh nggak? Kami mau ikut yang tadi itu. Kata Rasulullah, nggak bisa, sudah didahului. Itu kan berarti berdoa secara efisien. Dan kita juga praktekkan doa-doa kita, walaupun beragam-ragam doa, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ya muyassir kull 'asir wa ya sahib kull, macam-macam doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an 'amalan shalih. Macam-macam doa. Ujung-ujungnya doa apa? Rabbana atina juga. Ya enggak? Kayak gimana rasanya kalau enggak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya doa itu disebut doa sapu jagat. Sapu jagat artinya kalaupun ada yang lewat-lewat, itu udah cukup. Jadi memang efisien itu ada di dalam konteks Islam. Apalagi misalnya di bulan Ramadan ini. Ya. Secara umum memang kalau dilihat rujukan Al-Quran, efisiensi itu ayatnya sering dirujuk Al-Isra 27. Mungkin mohon dicek kalau saya nggak salah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadz wa la tubadziru tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Jangan mubazir. Karena sesungguhnya orang mubazir itu temannya syaitan. Padahal dalam Al-Quran ada lagi istilah lain namanya israf. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, israf juga sama. Boros, menghambur-hamburkan. Jadi ada mubazir, ada israf. Nah, untuk membuat dia jadi bisa dipahami perbedaannya adalah mubazir itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan, dibeli juga. Sama sekali. Makanya ayatnya digandengin sama syaitan. Tapi kalau ayat-ayat tentang israf, wala tusrifu, silakan dicari, dilihat ayat-ayat tentang israf yang menggunakan kata israf, itu nggak ada yang dikaitin dengan syaitan. Karena memang israf itu begini, adalah dia butuh, dia perlu, butuhnya cuma 1, butuhnya cuma 2, tapi dia beli 3 sama 4. Artinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah hitung, salah kira. Kira-kira kita mungkin, husnuzon saya, mudah-mudahan begitu, kita tidak bermain di mubazir, tapi kita itu seringkali kalah di israf. Terutama waktu kemarin buka puasa. Semua dibeli. Kolak kacang hijau. Apalagi? Gorengan. Ayo Pak. Es buah. Cendol. Ada lagi? Biji salak. Rujak. Ini masih subuh. Ini udah bicara buka puasa. Nah, jadi memang kita itu terjebak di situ. Termasuk juga nanti di ujung-ujung Ramadan, beli baju harus seragam. Warnanya nggak sama, ganti.
Yang paling susah itu paling pasti ada salah satu yang harus berkorban. Biasanya dia nggak dapat itu seragam. Ibu hari ini, tahun ini temanya apa ya Bu? Tema warna. Biasa kan tiap tahun ada beda. Padahal misalnya katakanlah baju yang tahun lalu masih bisa gitu ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat data KLHK 2023, mudah-mudahan nanti benar ini data ini. Pola konsumsi Ramadan di Indonesia itu menghasilkan kurang lebih 30% sampah makanan. 30% itu gede. Makanan dibuang 30% gede. Nah ini jadi mudah-mudahan Ramadan ini kita buktikan bahwa kita tidak menjadi orang-orang yang israf. Ya. Memang kalau datanya BPS agak beda dikit, cuma beda 5%. Kata BPS pengeluaran rumah tangga untuk buka puasa bersama iftar di bulan Ramadan itu meningkat 40%, tetapi 25% makanan itu terbuang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ramadan ini seharusnya kalau kita lihat secara makronya, ayat-ayatnya itu memang untuk pengendalian diri. Kenapa saya bilang begitu? Karena ayat puasa Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, lalu 184 ayyaman ma'dudat, lalu 185, lalu 186, 187, itu semua ayat tentang puasa rentet itu. Tiba di ayat 188 bunyinya langsung beda. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian secara batil. Itu menunjukkan memang potensi kita memakan harta secara tidak benar itu ada. Dan sengaja ayat itu ditaruh setelah ayat-ayat tentang puasa. Harapan Al-Quran, harapan Allah adalah setelah Ramadan itu berakhir, setelah puasa mendidih itu, kemampuan untuk mengendalikan diri itu jadi. Makanya saya curiga pemerintah memilih mengeluarkan kebijakan efisiensi ini di dekat bulan Ramadan. Bisa jadi adalah karena memang Ramadan ini dekat dengan isu efisiensi. Makan kita kurangi, ibadah kita perbanyak, tidur kita kurangi, ngaji kita perbanyak, nonton yang tak berguna kita kurangi, lihat yang bermanfaat lebih banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang makna efisiensi adalah dengan apa yang ada diupayakan menghasilkan hasil yang besar. Misalnya Ramadan ini cuma 30 hari, sementara usia kita masih panjang. Maka Allah berikan subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita 10 malam terakhir. Ada apa di situ? Ada Lailatul Qadar. Perjuangannya di situ, karena siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar sama dengan dia beribadah selama 80 tahun. 80 tahun kalau 1000 bulan dikonversi 83 apa 80 tahun? 83. Ya. Kan enggak mungkin, bukan enggak mungkin. Agak-agak ragu usia kita ini nyampe ke 83. 83 itu udah capek banget itu. Ya, udah capek itu. Harus dibopong ke sana kemari. Ya mudah-mudahan 83 sehat. Makanya kalau doa yang lengkap, Allahumma ya Allah berikanlah umur yang panjang tapi berkah. Umur yang panjang dari berkah apa itu? Badannya sehat, ibadahnya kuat. Kalau umur panjang tapi nyusahin kan repot juga. Gitu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya banyak sekali ya dalil-dalil itu ya. Kalau kita lihat, kita buka Al-Quran ya, tadi larangan boros sudah ya. Dan ternyata ayat Al-Isra 27 itu diawali dengan Al-Isra 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan. Jadi ternyata relate ya, nyambung. Nah ini dia nih yang menarik.
khawatirnya saya nih, orang memanai efisiensi itu sebagai penghematan tok, dan khawatir lebih lagi adalah penghematan itu mengarahkan kepada apa? Kepelitan. Kan bisa. Jadi ada beda tipis antara hemat sama pelit. Dia mengira dirinya hemat, nggak keluar duit, padahal untuk kesehatan tubuhnya dia bilang nggak usah, nggak perlu, padahal hak tubuhnya. Akhirnya dia zalim sama dirinya sendiri, makan seadanya, ya, supaya hemat. Dia berlindung di kata hemat, padahal setelah diteliti lebih dalam, Anda bukan hemat, Anda pelit. Baik pelit kepada diri sendiri, termasuk juga pelit kepada orang lain. Maka ayat tentang tadi Al-Isra 27 itu, mudah-mudahan saya tidak salah, itu 26-nya, sebelumnya adalah 26 tentang untuk kita berbagi kepada, bahkan disebutkan kepada kerabat dekat. Artinya jangan memahami efisiensi, jangan memahami tindakan mubazir itu pindah kepada pelit. Jangan sampai ke situ, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah waktu yang sudah Allah berikan hari ini kepada kita. Ini bukan apa-apa. Banyak orang yang hari ini, tahun ini, Ramadan tahun ini udah nggak ada, udah meninggal. Kita masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal 27, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui waktu itu adalah amanah. Al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, pedang yang harusnya bermanfaat, malah pedang itu akan memakan tuannya sendiri. Sehingga ini harus kita kelola dengan cara-cara yang baik, tidak sia-sia. Seperti mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis beliau, min husnil islami, di antara kebaikan, tanda kebaikan seorang Islam itu, seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya kan? Nah, oleh karena itu, tadi sudah ada pengantar-pengantarnya. Ada 3 efisiensi yang harus kita capai di bulan Ramadan ini. 3 lagi. Ini 3 supaya enak diingat. 3. Yang pertama, efisiensi tadi sudah juga disebut efisiensi waktu di bulan Ramadan. Ya. Penting dan mendesak. Apa itu kira-kira kalau di bulan Ramadan? Aktivitas penting dan mendesak. Apa? Nomor 1 nih, harus prioritas. Sahur. Kalau nggak sahur, lapar. Dan Rasulullah SAW menyuruh sahur, bersahurlah, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Coba lihat kalimat hadis itu. Bersahurlah, walaupun hanya sebiji kurma. Efisien. Tapi kalau memang kalimatnya harus dibaca utuh, walaupun, jadi kata walaupun itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa memang yang ada hanya kurma. Bisa di mana itu? Silakan Pak. Kalau mau lurus-lurusin kaki pun nggak ada masalah, santai aja. Kata Rasulullah SAW, bersahurlah walaupun hanya sebiji kurma. Kata walaupun di mana ada 2 kalau menurut saya. Pertama dari sisi hartanya, objeknya memang cuma punya kurma. Dari segi timing waktu, udah mau azan, kurma itu yang paling cepat, nggak perlu dikunyah banyak. Jangan cari rendang. Cari rendang harus ngunyah dulu. Ya. Nanti kalau ada rendangnya, kan makan rendang juga nggak enak sendirian Pak. Nanti harus ada nasinya. Kalau sudah ada nasinya, ada kerupuknya. Ini waktu. Makanya di rumah itu persiapan ada namanya menu darurat. Menu darurat itu menu pada telat bangun. Yaitu apa? Korma sama susu. Dan kalau boleh kormanya korma yang bukan korma yang manis, bukan korma yang lembut, tapi korma yang itu
dia lebih lama dicerna di dalam perut. Kalau buka puasa, takjil, pilihlah yang manis, yang lembut, karena akan cepat tercerna gulanya. Sehingga cukup dengan itu, langsung sholat maghrib, tarawih. Karena kalau langsung sikat rendang, ngantuk. Ini efisien semua ini. Jadi penting dan mendesak. Sahur, buka puasa, sama sholat wajib. Sholat wajib itu mendesak, itu nggak boleh. Ini bulan Ramadan loh, jangan disia-siakan. Kita pindah ke kuadran yang 2. Tadi kuadran 1 namanya penting dan mendesak. Kuadran 2 penting tapi tidak mendesak. Al-Quran, baca Al-Quran penting tapi kan tidak mendesak. Boleh kapan saja. Saya di Mesir waktu kuliah, saya ingat tuh kalau bulan puasa, sebelum bulan puasa juga ada, tapi bulan puasa lebih ramai. Itu kami naik bus ke kampus, ke Husain, tempat daerah Husain Al-Azhar. Itu sepanjang perjalanan di bus itu semua orang, bukan semua, mayoritas semua buka Quran. Semua buka Quran, Pak. Ya, fenomena ini yang belum kita temukan. Ada pernah waktu beberapa tahun lalu saya lihat ada komunitas yang naik KRL entah dari sini ke Jakarta. Mereka duduk menyebar di setiap gerbong, lalu mereka buka Quran. Nah, kalau Bapak Ibu merasa aduh kok agak-agak risih mana, gak usah pakai Quran, pakai HP. Gitu loh. Jadi dia adalah penting karena bulan ini adalah bulan Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Tapi tidak mendesak, maka atur dia tadarus Al-Quran. Sedekah penting tapi tidak mendesak, atur dia. Sedekah subuh kah, sedekah isya kah, ya kan? Dan semua beberapa yang lain, contoh saja. Kemudian yang ketiga, kuadran yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Apa kira-kira? Tidak penting tapi mendesak, Pak. Teleponnya istri nelpon harus diangkat, itu penting. Sorry saya salah kasih dulu. Tidak penting tapi mendesak. Berarti teleponnya istri tidak penting ya? Bisa di demo saya nanti. Gini. Bisa jadi kita lagi ngaji nih, pakai HP nih, lagi pakai HP. Tiba-tiba rekan kita nelpon, ya kan? Tapi kita tahu rekan kan kita ini kolega kita kan ada klasifikasinya ya Pak Mulis ya. Ya benar ya Pak Mulis ya. Enggak, saya lagi. Kata siapa? Bawa. Jadi lagi ngaji, bunyi masuk telepon. Kan kalau misalnya namanya tidak ada di list, nomor doang, itu langsung kita nggak angkat, plus ini pasti ya. Ini. Apalagi kalau kita lihat plus bukan 62, plus berapa nomor asing, udahlah nggak usah diangkat. Tapi kalau yang nelpon misalnya istri tadi, mendesak itu, langsung angkat. Siapa lagi kira-kira? Orang tua. Ibu nelpon, kita lagi ngaji. Masa kita matiin? Isi kajian. Ibu nelpon, angkat. Makanya kadang-kadang isi kajian saya bikin mode pesawat. Karena khawatir masuk. Kan kalau udah masuk nggak susah kita tolak, harus diangkat. Siapa lagi Pak Mulis setelah orang tua? Istri, orang tua. Ketua yayasan. Ya silakan. Itu silakan masing-masing punya sendiri. Yang mana yang secara ngaji kan penting. Kan tadi ngaji itu apa? Penting. Nah, menerima telepon itu tidak penting. Tapi lihat siapa yang nelfon. Kalau dia penting, kalau dia ini mendesak berarti harus angkat. Atau notifikasi media sosial. Notifikasi media sosial itu juga tidak penting tapi mendesak. Yang terakhir tidak penting, tidak mendesak. Bergosip, nonton hiburan yang tidak bermutu, itu tidak penting dan tidak mendesak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun, surat yang menceritakan tentang karakter orang beriman, mulai dari ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Berarti waktu sholat yang cuma pendek itu, yang cuma 2 rakaat tadi, itu gak boleh disia-siakan, harus efisien. Nah, kebetulan ini hari Ahad, bolehlah imamnya agak panjang. Tapi kalau dia hari kerja, jangan lebih panjang, kurangi supaya efisien. Kenapa? Karena bapak-bapak mau pergi kerja. Coba ibadah itu efisien. Nabi udah ngatur semua itu, ya. Kecuali dia lihat, oh ini banyakan yang pensiun, udah sikat. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, lanjut ayatnya, ibu-ibu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karakter orang beriman setelah khusyuk dalam salat yang kedua adalah mereka untuk perkara-perkara yang tak ada gunanya mereka jauhkan. Ini Ramadan ini jangan disia-siakan, Pak. Yang belum pernah khatam sama sekali, khatamlah. Yang pernah khatam sekali, bikin jadi 2 kali. Yang baru pernah 2 kali, naikin jadi 3 kali. Karena inilah bulan kesempatan, belum tentu tahun depan kita dapat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam Islam juga kita diingatkan untuk produktif. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi, maka carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi habis sholat subuh hari Senin, besok ngaji sebentar, ngaji 1,5 halaman, 1 halaman setengah juz, pulang mandi siap-siap berangkat. Kalau yang punya supir enak banget, selama perjalanan dia bisa ngaji terus lanjut. Iya bisa gitu loh. Atau kalau dia bahaya naik motor, naik Gojek, kan nggak mungkin buka Quran dengan HP, bisa goyang HP dijatuh. Pakai headset, dengarkan headset, dengarkan tilawah, kan dapat pahala tilawah mendengarkan. Jangan pas pergi Jakarta buka musik di mana, di mobil dangdutan, ya gitu kan. Bukalah, ini bulan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hadis-hadis yang menyuruh kita, ya, manfaatkan igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Yang kedua sekarang, poin yang kedua. Satu tadi poin efisiensi waktu di bulan Ramadan. Sekarang yang kedua, efisiensi apa ya? Kira-kira efisiensi harta. Ini harus ada anggaran alokasi spesial bulan Ramadan, ya. Efisiensi apa misalnya? Apa ya kira-kira? Ya sedekah subuh. Sekarang ada yang sudah dia buka sedekah subuh itu supaya tidak lupa. Dia biasanya 5.000 satu hari, tinggal dia 5.000 dikali 30, berarti berapa tuh? 150.000. Dia langsung 150.000. Khawatirnya takut lupa. Nah, dia niatkan apa? Sedekah subuh. Udah beres. Boleh kayak gitu, boleh langsung sekaligus. Efisien namanya, efisien, takut lupa. Contoh yang lain, ya zakat.
zakat, dia juga sudah mulai siap-siap. Siap-siapnya dari apa? Dia mulai buka materi tentang zakat. Dia berhitung, dia mulai list hartanya pelan-pelan, mulai dari hari pertama Ramadan. Harta saya yang tabungan dia tulis, harta saya yang ini dia tulis. Takut lupa. Terus kemudian dia belajar, ini cara mencari zakatnya berapa. Dia nanya-nanya, dia bertanya sama ustadz, dia cari website, dia buka aplikasi. Bahkan jadi ilmu dia belajar. Oh, ini harusnya sekian. Dalam rangka persiapan untuk bisa bayar zakat. Dan dia juga mulai mencari-cari, kemana ya zakat saya harus salurkan. Ada lembaga A, B, C, saya coba lihat. Dia mulai banding-bandingkan, ini lembaga ini. Oh, ternyata tiga-tiganya bagus. Ya sudah, saya bagi-bagi aja. Untuk lembaga ini saya kasih sekian, untuk lembaga yang ini saya bagi kasih sekian. Apalagi kalau misalnya ada temannya yang di lembaga itu WA ke dia, kan gak enak dia tolak. Nah, dia pinter tuh. Ya, ini untuk sedekah saya, ini untuk zakat fitrah saya di sini, yang ini untuk zakat mal saya. Zakat mal bisa saya pecah lagi. Itu namanya efisiensi dalam pengelolaan harta di bulan Ramadan. Termasuk dalam hal kebutuhan. Mau pulang kampung, mau mudik, mau ketemu orang tua, mau nyenengin saudara-saudara, mau kasih hadiah sama keponakan-keponakan, itu sudah disiapkan. Berapa nih yang kita mau kasih? Kita leveling dia. Anak yang usia dari sekian sampai sekian, amplopnya sekian. Yang udah agak dewasa, yang besar-besar SD sekian, yang SMP sekian. Dia atur semuanya baik. Nanti amplopnya dipisahin tuh warnanya. Nah, jadi pas ya, efisien. Dan termasuk tadi yang sudah kita sampaikan, anti mubazir. Katakanlah misalnya begini, ya, alokasi 70% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk sedekah, sisanya untuk cadangan darurat. Nah, ini cuma contoh saja, ya. Tetapi yang jelas kita harus atur keuangan kita sehingga nauzubillah min zalik, kita tidak punya kesempatan bayar zakat. Kenapa? Karena kadung habis duluan. Makanya Ibnu Abbas, paman Nabi, itu pernah mengajukan kepada Nabi SAW permintaan untuk membayar zakat perdagangannya lebih cepat 1 sekian bulan sebelum haul. Jadi harusnya kan haul 1 tahun. Ibnu Abbas bilang sama Nabi, wahai Rasul, saya boleh nggak bayar zakatnya sekarang? Zakat apa? Zakat dagang saya. Lo kan belum haul. Iya, tapi saya sudah tahu 1 bulan lagi ke depan saya sudah bisa predik bahwa hasil akhirnya kekayaan bisnis dari dagang saya ini sekian. Dan Nabi katakan silakan. Kenapa bisa begitu? Saya tidak dapat penjelasan lebih detail Ibnu Abbas kenapa mengajukan. Tapi dalam pikiran saya, mungkin Ibnu Abbas khawatir ada godaan-godaan, ada kejadian yang kalau dia tidak antisipasi, yang tadinya masuk wajib zakat berkurang. Bisa-bisa nggak nisab karena kepake, sehingga dia jaga betul itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini perlu untuk kemudian kita waspadai, ya, kita atur sedemikian rupa. Nah, yang ketiga adalah efisiensi. Kalau tadi efisiensi harta, saya kira lebih umum, ya, soal cara makan kita di bulan Ramadan, keuangan cara makan jangan boros, beli pakaian gak usah kalau memang masih ada yang lain, kalau memang mau beli yang baru, yang lama disumbangkan, gitu. Nah, yang ketiga ini lebih spesifik sebenarnya, efisiensi sosial melalui zakat dan sedekah. Maksud saya itu pembagiannya. Efisiensi yang ketiga ini adalah efisiensi sosial. Jadi efisiensi waktu sudah, efisiensi harta sudah secara umum, dan yang ketiga adalah efisiensi sosial.
Efisiensi sosial tadi sudah kita jelaskan juga sebenarnya tentang zakat. Nah, saya ingin melihat atau menyampaikan beberapa ayat yang menyuruh kita untuk efisiensi sosial ini. Contoh tentang zakat, surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya zakat itu hanya kepada 8 asnaf. Betul kan? Kenapa tidak dibuka lebar? Itu kan pertanyaan juga. Kenapa zakat cuma hanya yang ke-8? Bahkan yang 2 nomor pertama 1 dan 2 itu fakir dan miskin. Menurut para ulama sengaja dideretin yang pertama itu fakir miskin karena memang ini prioritas. Dan 8 ini memang diefisiensikan supaya semua bisa dapat. Kalau semua nggak bisa dapat, pilihlah yang paling urgent, yaitu 1 dan 2. Karena pengumpulan zakat nggak banyak, distribusinya pilih mana yang paling urgent. Ya. Kemudian keutamaan sedekah di bulan non Ramadan, Ramadan juga. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Bayangkan tuh. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Allah sendiri yang akan lipat gandakan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Ada lagi hadis, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Ini efisiensi. Kalau mau dapat pahala berkali-kali, selain puasa sendiri, ngasih orang buka, dapat pahalanya, nyuri pahala orang itu. Bahasa saya ya, mohon maaf, ngambil pahala orang itu. Ya. Nah, saya sudah selesai 3 poin efisiensi Bapak Ibu. Apa saja? Efisiensi waktu, efisiensi apa tadi? Harta, sama efisiensi sosial. Saya nyimpan 1 lagi yang terakhir, tapi bukan yang 3 itu. Saya kasih judul adalah gabungan 3 efisiensi itu menjadi 1. Ini namanya 3 in 1. 3 in 1. Ini menarik ini 3 in 1 ini. Di situ ada efisiensi waktu, di situ ada efisiensi harta, di situ ada efisiensi sosial. Apa itu, Pak? Wakaf. Sengaja saya tidak sebut karena saya lihat wakaf ini dia gabung semua tadi. Dari segi efisiensi waktu, kan wakaf itu selama benda wakaf kita masih dijaga, masih menghasilkan, pahalanya masih terus mengalir. Kan berarti dia menembus ruang waktu. Dunia dan akhirat, alam kubur semua, selama objek itu masih ada, diurus oleh nazirnya, kita dapat. Bayangkan efisiensi waktunya panjang banget tuh, ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Efisiensi harta. Wakafnya Utsman bin Affan karena dari 2 sumur kan? Sekarang sudah jadi apa 2 sumur itu? Udah jadi hotel. Dari 2 sumur jadi hotel. Kebayang gak itu? Namanya efisiensi harta, akumulasi. Yang terakhir, efisiensi sosial tadi. Di wakaf, memang begitulah wakaf. Poinnya, pokoknya nggak boleh hilang. Yang boleh disosialkan, yang boleh dimanfaatkan adalah putarannya. Jadi saya bilang ini 3 in 1. Wakaf itu ada efisiensi waktu, ada efisiensi harta, sama ada efisiensi sosial. Dan bicara soal wakaf terbagi jadi 3. Boleh ya? Mungkin sudah pernah saya jelaskan Pak Mulis? Belum ya? Pertama wakaf khairi. Wakaf khairi ini yang kita lihat selama ini. Saya punya harta, uang, tanah, saya wakafkan ke Masjid Al-Falah. Ketika saya kasih begitu dengan konsep wakaf khairi, harta saya itu saya tidak boleh minta lagi. Pemanfaatannya juga tidak boleh kembali ke saya, tapi untuk umat. Itu namanya wakaf apa? Khairi. Yang kedua, namanya wakaf zurri, wakaf keluarga Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu keluarga saya sendiri.
Saya punya rumah dua. Rumah yang pertama memang yang saya tinggali selama ini, dan itu akan saya wariskan. Tapi rumah yang kedua saya akan wakafkan. Apa bedanya wakaf dengan waris? Kalau dua-duanya saya wariskan, dua rumah tadi, kemungkinan dua-duanya dijual sama anak-anak. Dan mereka karena sudah punya rumah masing-masing di tempat mereka kerja, mereka tidak mau lagi tinggal di rumah yang mereka besar di situ. Karena bukan soal apa, bukan soal tidak mau. Mereka udah mencar di mana-mana. Maka efisiennya adalah jual. Mereka bilang bagi hartanya. Dan ketika sudah dijual selesai, wakaf nggak bisa dijual. Maka rumah kedua tadi yang saya bilang sama keturunan saya, ini nggak boleh dijual, ini wakaf. Maka silahkan ini dikontrakin setahun 30 juta, setiap tahun anak keturunan saya dapat uang 30 juta. Kalau tahun berikutnya naik lagi 40 juta, kan harga kontrak naik. Maka semua keturunan saya sampai 7 turunan dapat terus dari rumah ini. Kalau anak-anak saya sudah meninggal, cucu saya dapat. Cucu-cucu saya sudah meninggal, cicitnya lagi dapat. Karena ini untuk keluarga, namanya wakaf zuri. Tapi kok terlalu ini Ustaz? Kok terlalu keluarga banget? Apa salahnya? Bukankah Nabi pernah mengatakan, meninggalkan ahli keluargamu dalam keadaan cukup itu jauh lebih baik daripada meninggalkan keluargamu minta-min? Kan ada hadisnya itu. Saya setuju kalau ada yang bilang supaya 7 turunan. Sebenarnya 7 turunan itu semangatnya benar. Anak-anaknya supaya keturunannya itu punya tidak minta. Cuma jangan 7 turunan itu ngambil haknya orang. Itu aja. Cuma kawan saya protes. Kenapa protes? Saya turunan ke-8 katanya. Enggak dapat. 7 turunan, dia turunan ke-8. Bapak Ibu rahmati Allah. Kan saya bilang tadi 3 wakaf ya. Ini baru 2. Nah yang ketiga yang lebih dahsyat, wakaf mustarak, blended, wakaf gabungan. Dia ada gabungan wakaf khairi dan wakaf zuri. Maksudnya apa? Rumah tadi yang 40 juta setahun, 50 juta setahun, itu sudah saya tuliskan di wasiat saya kepada ahli waris saya, yang mereka nanti jadi nazir. Boleh, nazir itu boleh orang lain, boleh keluarga sendiri. Tidak ada masalah. Saya bilang dalam catatan saya waktu di akad pertama kali, ini pengelolaannya adalah wakaf mustarak, wakaf blended. Peruntukannya atau pemanfaatannya 70% untuk keluarga saya, 30% silakan dipakai untuk umat. Keren kan? Keren. Anak-anak saya 70% terus dapat bagian sampai kapanpun. Sementara umat juga terbantu dengan 30%. Itu baru satu rumah, baru satu objek. Bayangkan kalau bapak-bapak punya 2 objek wakaf. Luar biasa. Dan objek wakaf bapak jadi yayasan, jadi lembaga profitable, lembaga yang menguntungkan, jadi ruko yang disewa, jadi mall yang orang sewa. Subhanallah. Pak Jul juga. Hah? Betul, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira materi saya sudah saya sampaikan. Efisiensi di bulan Ramadan ini ada 3 ya Bapak Ibu. Efisiensi waktu, efisiensi harta, efisiensi sosial. Gabungkan dengan 1 kali pukul, namanya wakaf. Wakaf ada 3. Ada wakaf khairi, zuri, mustarak. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baik. Ada yang mau bertanya, mau silakan. Bapak, ibu-ibu. Ini kami mau ngurus izin bapak. Oh, iya. Silakan diurus, Pak Zul. Tidak mau bangun pesantren. Iya, bangun pesantren. Saya mau berwakaf saatnya sekarang. Kenapa? Kalau mau berwakaf saatnya sekarang. Oh iya, saatnya sekarang. Oh ya, ini ajakan dari Pak Zul. Kalau mau berwakaf, bulan Ramadan starting point yang menarik. Ya, sebagai nazirnya. Ya, boleh. Nazir boleh perorangan individu, boleh berbentuk lembaga. Namanya saksiyatun ma'anawiyah. Ya, dia kelembagaan bisa. Silakan. Ada kasus di Pasir Putih. Ya. Orang tuanya sudah mewakafkan. Ya. Sekolah. Ya. Orang tuanya sudah mewakafkan untuk anak-anaknya. Oh, taman kanak-kanak.
Udah. Ya. Ya. Itu setelah orang tuanya meninggal, anaknya menggugat ke Kementerian Agama, dikabulkan. Sehingga akhirnya sekarang harus membayar ganti rugi selama senilai rumah itu. Ya, naik, harganya udah naik. Itu kok bisa? Ya, Yayasan Amizaria ya. Nah, kok bisa? Karena tidak ada surat yang diurus di awal. Kekuatan hukumnya nggak ada. Maka wakaf harus segera diurus. Karena dengan ada surat wakaf atau akte wakaf, bebas pajak. Bebas bayar pajak. Pajak tanah, pajak bangunan hilang langsung. Karena memang wakaf itu dalam undang-undang negara diakui sebagai aset rakyat, aset banyak orang, bukan aset individual. Sehingga mau dipajakin apa? Jadi kasusnya jawabannya adalah kekuatan hukumnya nggak ada. Jadi ada sertifikat wakaf. Harus diurus mulai dari yang paling kecil, yaitu lewat KUA. Di KUA itu sudah ada bagiannya. Nanti dia akan teruskan ke Kemenak, nanti dia akan lempar dokumennya lagi ke BPN. Itu lingkarannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Walaupun sudah ada saksi ya. Saksi walaupun, karena saksinya juga bisa jadi sudah meninggal juga. Ini bersambung dengan alun-alun. Iya. Ada satu madrasah yang saya tahu itu adalah wakaf. Wakaf. Diurus oleh seseorang lain. Iya. Nah, saya terakhir ke sana di Serang. Ternyata sudah jadi kapling-kapling gitu. Oh. Nah, kami tahu bahwa itu adalah wakaf dari keluarga itu. Iya. Nah, tapi kalau ditelusuri tidak ada dokumennya. Seperti dalam case. Iya. Banyak oleh ahli anak-anaknya Merubah. dari madrasah yang terjadi wakafkan menjadi kapling-kapling. Iya. Nah, saya sebagai orang yang tahu Bagaimana sikap saya? Sampaikan. Saya sampaikan. Tapi kata anak-anak cucunya tidak ada dokumennya. Iya. Masih miskin. Iya. Itu sebenarnya pendekatan mereka, jawaban mereka nggak ada dokumen, itu menjadi tanggung jawab mereka. Ya. Kalau kita di posisi anak mereka kan agak ngeri juga Pak ya. Orang tua disampaikan, dan lagian Pak Mulis menyampaikan nanti tulus kan nggak ada untuk manfaat ke Pak Mulis sendiri kan. Seharusnya mereka berpikir panjang itu. Ini ngapain dikasih ingat begini? Saya terpanggil karena ini madrasah yang sangat lama. Madrasah ya. Jadi betul-betul hilang madrasah. Jadi Ruko-ruko. Jadi pelajaran penting dari dua kasus ini, kalau mau wakaf ya harus ada dokumen. Termasuk yang wakaf keluarga tadi, dokumenkan. Gitu Pak. Supaya keturunan kita tidak berantem. Satu mau jual, satu enggak. Berantem lah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ketiga, karena tema kita hari ini 3. Satu, ibu-ibu. Nah, boleh nanti Pak. Mangga Bu. Tentang efisien waktu, Ustaz. Iya. Efisien waktu kenapa Bu? Kalau ibu-ibu di dapur harus efisien. Di dapur sambil motong itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kan itu masalahnya, Ustaz. Efisien waktu apa? Itu lebih banyak beribadah. Oke, lebih banyak beribadah. Lebih spesifik ibadah yang mana Ibu maksud? Baca Qur'annya. Baca Qur'annya. Banyak di dapur maksudnya. Oke, jangan habis di dapur ya. Iya, bilang sama suami, tahun ini saya tidak masak kue. Kita beli aja. Saya di 10 hari terakhir saya mau fokus ibadah. Urusan kue kita beli aja. Duit minta. Di kamar mandi juga, Ustaz. Kenapa? Di kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Terlalu lama. Oh iya. Kalau di kamar mandi bukan Ramadan aja. Di luar Ramadan, karena kalau kamar mandi terlalu lama antrian panjang. Tidak, bukan ada sangkut pautnya ibadah saja, tapi itu sudah mengganggu stabilitas rumah tangga. Iya. Nggak usah dikaitkan dengan agama pun, itu sudah mengganggu stabilitas rumah tangga. Kalau mau bikin kamar mandi banyak, ada kamar mandi spesial untuk mohon maaf. Jadi betul Ibu, termasuk kalau mau nanti akhir Ramadan mau beli baju apa itu anak-anak kita, ingatkan mereka belinya sekarang supaya 10 hari nanti
Lailatul Qadar yang dikejar, nggak usah lagi ke Tanah Abang, nggak usah lagi ke pasar mana, udah cukup. Iya, sebelum Ramadan malah semua sudah selesai. Baik, terakhir Pak. Gak apa-apa Pak, monggo. Iya, silakan. Tadi mau nanya. Tadi yang mengenai wakaf zuriat tadi ya. Wakaf zuri, wakaf keluarga. Itu tadi pembagiannya apakah sesuai dengan waris laki-laki dan kedua? Oh tidak. Tidak perlu detil seperti itu karena memang beda dengan waris. Jadi mungkin begini, saya paham maksud Bapak. Mungkin yang saya ingin jawab begini. Pembagiannya umum saja Pak. Umum saja itu maksudnya tadi 30 atau misalnya 100% seluruh untuk keluarga. Teknisnya bisa jadi nanti didiskusikan antar keluarga. Kenapa saya bilang perlu ada ruang diskusi? Begini. Karena memang wakaf tidak ada batasan kayak zakat, harus sekian atau kayak waris sekian enggak. Kenapa dengan adanya pola yang terbuka begitu, bisa jadi misalnya tahun pertama pembagiannya ada satu orang keluarga kita yang dikasih lebih banyak. Karena mungkin secara benar fakta dia butuh, dia lagi sakit, operasi besar yang butuh dana. Kita sepakat keluarga besar yang mengelola wakaf keluarga tadi, ini keluarga kita ada yang betul-betul sakit ini. Kalau kita nggak bantu siapa lagi? Ini ada aset wakaf orang tua kita, kebetulan sekarang jatuh pembagiannya nih. Kita bagi aja untuk dia lebih banyak. Jadi memang sengaja dibuat fleksibel supaya tidak kaku. Karena kalau dibuat kaku, khawatirnya ruang geraknya terbatas. Kira-kira begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira materi hari ini simple sederhana tapi mudah-mudahan mengingatkan kita semua, kita perlu efisien betul memanfaatkan Ramadan ini. Ya, jangan sia-sia, jangan terbuang percuma habis dengan tidur saja. Ya, wallahu a'lam bishawab, mohon dimaafkan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.